memproduksi hormon pertumbuhan, kemudian untuk meningkatkan imunitas kita juga. Jadi kebayang lah ya kalau misalnya kita kurang tidur, hormon kita malah terganggu dan juga imunitas kita malah turun gitu. Jadinya bikin kita gampang sakit juga gitu ya. Jadi tidak semua tidur yang lama itu sehat. Oh ya. Kemudian kenapa ya kok bisa terjadi tidur lama itu tidak sehat? Kira-kira penyebabnya apa ya dok ya? Itu mungkin lebih ke kualitas tidurnya. Jadi memang kuantitasnya, jumlah tidur, waktu jam untuk tidurnya itu sudah terpenuhi, tapi tidak berkualitas. Banyak hal-hal yang bisa bikin tidur kita nggak berkualitas. Misalnya memang karena ada masalah dari biologisnya kita sendiri, fisiknya kita sendiri, memang mungkin ada penyakit, atau memang punya gangguan-gangguan tidur yang memang mempengaruhi kualitas tidur. Misalnya kalau tidurnya itu suka mengigau atau menggigit-gigit, menggeretakkan gigi. Nah, atau mungkin sering untuk lidahnya itu malah turun, jadi mengganggu pernafasannya. Jadi pas tidur itu kadang mengorok, bahkan sampai terbangun karena susah bernafas, itu bisa. Gitu. Kemudian pada saat-saat tertentu, misalnya lagi musim-musim hujan atau apa gitu, mungkin teman-teman yang punya alergi juga, misalnya kayak saya sendiri juga, itu sering kayak misalnya kebangun tuh gara-gara mampet banget, jadi susah bernafas kayak gitu. Jadi kuantitasnya mungkin bisa terpenuhi, tapi kualitasnya tidak terpenuhi. Untuk kualitasnya tuh masih kurang. Jadi makanya pas bangun tuh nggak seger, malah lemes, malah rasanya kayak mau ngapa-ngapain tuh capek gitu, masih pagi-pagi udah capek kayak gitu. Itu berarti kualitasnya juga kurang. Jadi meskipun kuantitasnya kadang-kadang emang belum terpenuhi, tapi kalau full dalam masa tidurnya cuma misalnya 5-6 jamnya itu bagus, baik, dia bisa sampai ke deep sleep-nya tadi, sampai ke fase REM-nya itu bagus, itu pemulihannya bagus, regenerasi selnya bagus, tubuhnya itu mendukung untuk organ-organnya itu mengalami penyembuhan, pemulihan gitu. Jadi pas bangun tuh seger gitu rasanya. Baik. Jadi ternyata kuantitas tidur itu sangat penting sekali. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas dan kualitas. Oh ya, kualitas dan kualitas. Jadi kualitas untuk meningkatkan kualitas tadi kira-kira seperti apa ya gitu ya? Apakah ada kondisi tertentu yang mempengaruhi kualitas, misalnya pada penyakit diabetes mellitus atau misalnya pada gangguan-gangguan kecemasan atau seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan pada teman-teman temoni ini. Ternyata tuh ada loh yang bisa mengganggu kualitas tidur kita. Misalnya ada obat-obatan mungkin tadi seperti Dokter Farida yang minum obat gitu ya, jadinya tidurnya lama tapi masih lemes ternyata juga berpengaruh ya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dok, monggo silahkan. Ya mungkin memang juga banyak ya teman-teman yang punya penyakit tertentu sehingga memerlukan untuk minum obat. Nah, biasanya obat-obatnya juga bisa punya efek samping ke tubuh kita yang mana bisa bikin kadang-kadang jadi ngantuk. Tapi ya gitu pas tidurnya nggak berkualitas karena memang saat kita sakit kayak gitu kan memang tubuh kita tuh banyak sel-sel yang rusak, banyak yang bermasalah. Nah, saat tidur itu masih dalam tahap penyembuhan, jadi memang berproses. Kadang-kadang memang prosesnya butuh agak lama, jadi dalam 1 minggu 2 minggu itu tidurnya rasanya masih nggak enak. Nah makanya kalau misalnya saat kita sakit juga itu kan cenderung pengen tidur ya, tidur terus, lemes terus. Nah di situ memang tubuh kita itu maksa, nih aku sekarang butuh nih, harus tidur, harus istirahat, harus perbaiki diriku yang kamu rusak beberapa hari ini. Nah kayak gitu, jadi emang tetap aja nanti rasanya nggak enak saat masih awal-awal sakitnya itu tidurnya tetap masih nggak enak, tapi lama-lama ya saat udah pemulihan bakal dirasa lebih baik sendiri juga. Nah mungkin kalau misalnya kita meningkatkan kualitas tidur kita bisa dengan sleep hygiene namanya. Sleep hygiene di mana kita menciptakan, kita rekayasa ini suasana kamar kita, suasana tempat tidur kita itu enak gitu. Gimana? Misalnya karena tubuh kita itu cenderung untuk mendeteksi suasana gelap untuk tidur, untuk bisa aktivasi melatonin kita. Nah, itu lebih baik kalau tidurnya itu lampunya dimatiin gitu. Mungkin teman-teman yang biasanya tidurnya harus terang ya gitu. Mungkin bisa tuh dimulai untuk matiin lampu sebelum tidur. Terus juga misalnya pagi hari tubuh kita juga itu adaptasi. Jadi dia itu lihat nih, oh ini lagi terang, oh ini lagi gelap. Nah, cara tahunya gimana? Berarti kita harus keluar. Kita berjemur di pagi hari, tubuh kita deteksi, oh ini ada cahaya biru. Cahaya biru ini berarti lagi terang, ini lagi siang hari, lagi pagi hari. Berarti kita lagi harus aktif. Nah, nanti kalau misalnya udah sore-sore, itu tubuh kita juga deteksi, oh lama-lama udah mulai gelap, melatonnya naik. Nah, di situ kita justru singkirkan gadgetnya juga memancarkan cahaya-cahaya biru itu supaya jangan tubuhnya bingung loh,
kok sepanjang hari ini cahaya birunya ada terus ya, kok berarti sepanjang hari ini siang gitu kan, nggak gitu. Jadi gitu kita dukung tubuh kita untuk bersiklus gitu. Jadi dia punya 24 jam siklusnya. Tubuh kita juga itu menjalani itu. Jadi bukan cuma kita lihat jam sekarang 24 jam, tapi tubuh kita juga sadar itu dideteksi sama tubuh kita dukung. Kita kasih suasana kamar yang baik, kita matikan lampunya, kita kamarnya tempat tidurnya dibikin rapi, dibikin enak gitu kan. Terus kalau sudah mau jam-jamnya tidur, HP-nya disingkirkan, gadgetnya disingkirkan, stop TV 1-2 jam sebelum waktu tidur, supaya nanti pas tidurnya tuh benar-benar dimulai prosesnya tuh bagus gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau dari Vina? Oh iya, tadi udah disinggung tentang sleep hygiene ya. Selain dari menjauhi gadget, mungkin bisa juga nih dihindari untuk tidur siang. Nah, kalau tidur siang jangan terlalu lama gitu ya, biar nanti malamnya kita bisa tidur lebih cepat. Dan juga kalau tidur siang jangan mepet-mepet ke malam atau ke sore gitu. Terus selain itu kita juga harus menghindari kafein ya Dok ya. Oh iya. Itu susah malah sering banget apalagi para remaja atau bapak-bapak mungkin ya suka ngopi dulu gitu. Itu kan bikin kita malah susah tidur gitu ya, malah terbangun sepanjang malam gitu. Terus biasanya juga kalau orang tua sering banget kencing nih di malam-malam. Biasanya mungkin dijarakin dulu mungkin sejam atau 30 menit maksimal minum air putihnya gitu ya, biar nanti saat tidur kita nggak terbangun di malam hari untuk kencing gitu. Itu kan mengganggu kualitas tidur banget ya Dok ya. Nah, tadi juga disinggung terkait tidur siang. Jadi memang teman-teman untuk regenerasi sel kita itu hanya saat malam. Jadi meskipun kita anggap yang penting tidur buat regenerasi sel, siang itu enggak diregenerasi. Jadi emang cuma recharge aja. Oke, kita istirahatkan tubuh kita, pikiran kita, badan kita istirahat, tapi di situ tidak terjadi regenerasi sel. Jadi memang sempurnanya regenerasi sel itu saat malam hari. Karena itu kita dukung tubuh kita supaya dapat waktu yang cukup, supaya dia bisa menyembuhkan dirinya juga. Gitu. Kepada pasien-pasien ini, kita kan punya pasien kronis nih Dok, pasien diabetes mellitus. Pasien diabetes mellitus itu juga, dia kan walaupun makan banyak tapi tetap lemes, ngantuan. Nah itu jadi kalau malam sukanya pipis itu kan jadi beda ya itunya ya, siklusnya kan berbeda. Jadi kalau sering kan kita ketemu pasien kalau misalnya, Dok saya itu kok susah tidurnya ini ya, terganggu ya. Jadi kok malam tuh nggak bisa tidurnya siang hari. Nah itu apakah ada tips untuk pasien yang penderita diabetes mellitus biar tetap punya regenerasi sel yang baik juga ya, kan nggak cuma kita aja yang kondisinya sehat ya, tapi kan ada beberapa penyakit yang memang nggak bisa tidur ya, tidurnya itu lama tapi tetap sebenarnya itu tidak terjadi regenerasi sel. Itu bagaimana tipsnya Dok? Iya, apalagi untuk pasien-pasien yang diabetes ya Dok itu karena banyak buang air kecil ya, bolak-balik ke kamar mandi, pasti tidurnya juga terganggu. Nah mungkin ya kita gimana caranya supaya kita perbaiki, kita usahakan dulu untuk pola tidurnya aja dulu. Mungkin kalau misalnya memang harus tidur siang, ya nggak apa tidur siang, tapi jangan terlalu lama gitu. Terus mungkin seperti tadi banyakin berjemur supaya tubuh kita itu deteksi, ini lagi pagi, kita harus beraktivitas dengan baik, Nanti makin sore-sore gini dilihat, udah makin gelap. Jadi tubuh kita sadar untuk siklusnya, kapan dia harus bangun, kapan dia harus tidur. Kemudian kalau memang sudah mengusahakan banyak hal untuk meningkatkan kualitas tidurnya tapi masih tidak bagus, mungkin bisa datang ke sini, nanti kita bantu cara lain untuk membantu untuk tidurnya, mungkin begitu. Oh iya, baik Dok, terima kasih. Dan mungkin juga jangan lupa minum obatnya. Jangan lupa minum obatnya supaya kita kontrol. Termasuk pada pasien-pasien jangan-jangan ada ini juga ya, gangguan depresi atau cemas. Itu gimana Dok kalau dengan seperti itu, mungkin bisa dijelaskan Dok? Yang untuk pasien-pasien seperti itu? Oh iya, pasien dengan depresi atau cemas itu juga sering banget ya kita jumpai, dan biasanya itu sulit tidur gitu karena merasa dirinya itu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak stres di tubuhnya gitu yang membuat jadi sulit tidur, atau bahkan sering banget ya kebangun di malam hari, nanti nggak bisa tidur lagi, biasanya kayak gitu ya.
Nah, nanti kalau misalnya depresi itu kita nggak bisa self diagnosis dokter. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda, kok aku males ya ngapa-ngapain gitu, kok aku merasa nggak mau melakukan suatu kegiatan, kemudian kok merasa sedih terus-menerus gitu ya, terus merasa pengen ya, tidur terus, ya hawannya terus gitu ya. Hawanya di Nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau mau ketemu ngapa-ngapain, orang, nggak mau ketemu orang juga itu mungkin bisa ke sini gitu ya, terus harus ke puskesmas ya untuk periksa. Kita nggak boleh ya self diagnosis atau apa ya bilang kalau saya ini depresi Iya, gitu. benar teman-teman. Kita nggak boleh, kita harus datang ke dokter untuk di screening kesehatan mentalnya gitu ya dok ya. Selain screening nanti juga di sini kita bisa mungkin kasih pengobatan, kasih terapi sharing-sharing kita sharing gitu. ngobrol-ngobrol. Nah, apalagi puskesmas kita ini buka 24 jam untuk teman-teman yang mau datang, jadi jangan khawatir, selalu ada puskesmas teman untuk teman-teman kalau misalnya mau datang sharing-sharing gitu. Ini ada pertanyaan dok, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kapanewon, dari kelurahan ya. Bagaimana tips memenuhi waktu tidur di bulan Ramadan? Karena kan kalau di bulan Ramadan ini waktu terbaik ibadahnya di waktu malam ya, karena itu kan nanti malam Lailatul Qadar itu ya, kan ada apalagi ini di 10 hari terakhir. Nah itu bagaimana caranya? Soalnya ini jadinya ini berantakan banget nih Kak gitu ya. Karena di waktu ini ya waktu Ramadan ini mungkin ada tips-tips biar tidurnya tetap berkualitas gitu ya, walaupun tidurnya kurang waktu di malam hari, tetapi tadi kita tetap ada regenerasi selnya ya karena berkualitas tadi. Mungkin Dr. Devina dan Dr. Farida bisa menjelaskan pada teman-teman semua di Kapanewon. Iya, oke. Untuk teman-teman Kapanewon ya, sharing juga karena saya mengalami sendiri ya waktu puasa ini, terus saya harus taraweh, terus nanti sahur, bangun, terus nanti saya juga harus pergi jam 6 gitu ya, kayak kok tidurnya kurang banget gitu. Tapi tips dari saya adalah menghindari gadget dok gitu. Jadi kalau misalnya setelah taraweh nih, itu sering banget secara nggak sadar kita nih buka gadget lagi gitu, scroll TikTok sampai jam 12 malam. Padahal kan nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada benefit, nggak ada manfaatnya untuk kita gitu. Padahal taraweh itu udah bisa selesai jam 8 malam gitu. Kita jadi bisa tidur lebih cepat gitu. Jadi tips dari saya kalau saya yang waktu itu ngalamin sendiri, jadi saya taraweh, setelah taraweh saya ini tidur gitu, langsung tidur dok, jangan main HP. Karena saya tahu nih, saya jam 3 atau setengah 4 harus bangun lagi untuk sahur gitu. Nah kebetulan sih kalau di saya lumayan works ya, kayak bekerja gitu, efektif gitu. Dan juga taraweh kan merupakan salah satu aktivitas ya dok ya. Jadi juga bikin tidur kita lebih nyenyak, lebih enak gitu, karena kita habis beraktivitas gitu ya, habis bergerak gitu. Nanti setelah sahur mungkin kadang ada yang lanjut langsung sampai subuh gitu, langsung kerja, atau bisa juga disempetin tidur gitu. Yang pasti kalau dari saya adalah kurangi main HP gitu. Karena itu benar-benar sekarang itu dari kecil sampai orang tua sering banget lihat TikTok atau lihat sosial media lainnya yang sebenarnya nggak ada manfaatnya buat kita ya dok. Baik, jadi dari Dr. Devina sudah menjelaskan bahwa ternyata tipsnya adalah mengurangi gadget atau HP ya, dan nanti jadi supaya tidur kita lebih berkualitas dan berkuantitas ya. Yang kedua ini dok dari Bu Tuti, alam bawah sadar, apakah kalau tidur bisa istirahat juga? Nah ini maksudnya alam bawah sadar. Mungkin di tidur dalam mimpi gitu ya Bu ya. Nah apakah itu bisa terjadi ya tidur dalam mimpi gitu? Kalau mimpi itu mimpi kan ya. Maksudnya masuk dalam fase deep sleep itu ya, fase REM itu ya. Kalau mimpi apa terus Iya, nah itu masuk dalam gangguan kualitas tidur tadi. Jadi ada kayak misalnya tadi yang giginya menggertak kalau pas lagi tidur, atau mungkin jalan pas lagi tidur, atau mungkin
tadi yang mimpi yang sampai mengganggu terus bangun tidur nggak bisa tidur lagi. Nah, itu semua masalah-masalah dari kualitas tidur. Jadi ya misalnya kalau saat tidur, kalau kita memang masuk ke dalam fase tidur yang bagus itu masuk ke dalam fase ini, justru masuk ke dalam fase dimana kita nggak sadar dan kita bermimpi. Tapi harusnya ini tidak akan mengganggu. Kalau misalnya ini sampai mengganggu kita, terus nanti pas bangunnya berdebar-debar, bangunnya malah nggak enak, malah jadi kayak ketakutan atau apa, nah itu sudah masuk dalam gangguan tidur gitu. Biasanya mungkin kepikiran sesuatu Iya, gitu. biasanya lebih banyak sebelum kecemasan. sebelum tidur nih cemas mikirin sesuatu sampai ke bawah mimpi gitu biasanya ya. Biasanya kayak gitu. Itu masuk ke anxiety ya dok ya, Iya. jadi kontrol ke puskesmas Puskesmas lagi. screening lagi ya. Screening lagi. Jadi kita biar di screening supaya tahu apakah ini ada gangguan anxiety enggak ya gitu ya. Oke. Ataunya gangguan tidur biasa. Atau ya. cuma gangguan tidur biasa. Ya. Ada lagi sudah ya. Baik, ini dari kita mungkin akhir katanya apa ya dok ya untuk teman-teman. Nah, ini ada plot twistnya apa untuk supaya terjadi tidur kita itu tetap berkualitas dan berkualitas tadi kata-kata terakhirnya dari kalimat terakhir kesimpulannya ya dari Dokter Davina dan Dokter Farida, mungkin ada yang mau diberikan untuk kami semua supaya kita dapat mendapatkan tidur berkualitas dan kualitas. Intinya kalau tidur itu semua orang perlu ya untuk meregenerasi sel-sel kita. Jadi pastikan bahwa tidur teman-teman ini sudah memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup gitu. Dan caranya adalah dengan salah satunya sleep hygiene, yaitu menghindari gadget sebelum tidur gitu. Terus kalau misalnya memang teman-teman merasa ada gangguan atau merasa udah melakukan nih sleep hygiene, udah menghindari gadget sebelum tidur, udah beraktivitas, kemudian udah menghindari minum, kafein dan sebagainya, tapi kok masih ngerasa capek ya, masih ngerasa tidurnya nggak enak ya, itu bisa banget langsung ke puskesmas teman gitu untuk screening kesehatan. Kita nggak boleh ya teman-teman untuk self diagnosis gitu. Mungkin tambahan. Setuju ya. Jadi nggak cuma untuk penuhi kuantitas, tapi harus kualitas juga. Jadi pastikan tidurnya berkualitas ya teman-teman. Jadi nggak cuma 8 jam yang penting 8 jam, nggak gitu. Jadi usahakan juga pikirannya sebelum tidur itu tenang, niatnya juga memang untuk istirahat. Nanti pas bangun tidurnya biar segar gitu. Nah juga itu tadi jangan diubah-ubah jam tidurnya, jangan dibalikin. Tidurnya nanti siang aja, malamnya aktivitas, nggak boleh kayak gitu. Karena regenerasi sel kita tuh pas malam hari teman-teman. Nggak bisa dibagi ya dok ya. Nggak boleh dibalik 4-4 gitu, nggak gitu. Nah untungnya juga nih hari ini timnas kita kan nanti mainnya sore ya, jadi nanti bapak-bapak teman-teman semua tuh nggak akan ada yang begadang pas malam. Untungnya nanti kita bisa dukung rame-rame nih timnas kita lawan Australia nanti malam, nanti sore itu rame-rame sore-sore, jadi bisa sambil ngebuburit sambil nyari takjil lah gitu, jadi nggak akan ganggu jam tidurnya. Dan kalau misalnya menang pun berarti nanti malam kualitas tidurnya pada bagus, pada happy semuanya gitu. Oh iya, ada timnas ya itu iya, ya. hari ini dong untuk kualifikasi Piala Dunia kita. Oh iya baik. Kita juga berdoa semoga nanti timnas kita menang ya, ikut Piala Dunia. Jadi ingat ya. Jadi ingat ya. Ya, terima kasih Dokter Davina, Dokter Farida. Mungkin dari kami, dari tim Puskesmas Nomor 1 mengaturkan terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di luar sana yang sudah melihat kami, dan kita juga akan memberikan informasi terkait tadi ada cek kaki, cek kesehatan gratis di Puskesmas. Jadi untuk seluruh masyarakat silahkan untuk cek kesehatan gratis di Puskesmas sehingga dapat dicek kesehatannya baik dari kesehatan jiwa dan kesehatan jasmaninya. Nanti bisa terlihat juga dari gangguan-gangguan tidurnya, apakah ada gangguan di mungkin di depresi, jiwa, atau anxiety, atau penyakit lain misalnya diabetes mellitus, atau penyakit hipotiroid misalnya seperti itu. Nah itu nanti bisa kita lihat pada screening cek kaki. Monggo silahkan datang ke Puskesmas untuk cek kesehatan gratis. Dari kami mengaturkan terima kasih. Apabila ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan dari kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oh iya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya.
Udah. Oke. Di unmute aja. Jadi